Oke, yuk. Eh, kita belajar konsep sudut dalam lingkaran hari ini, ya. Buat luas keliling dan yang lain-lain, Kak Bandar anggap kalian udah bisa. Jadi sekarang kita masuk ke konsep sudut dalam lingkaran. Ya. Oke, ini ada baru mau join lagi nih. Siapkan catatannya, karena ini bahannya mungkin baru kalian pernah dapat. Karena di SD nggak diajarin ya, baru diajarinnya di SMP. Nah ini nanti kalian bisa belajar. Oke, konsep sudut dalam lingkar. Ya, 360 derajat ya. Sudut dalam lingkaran itu kan 360 derajat. Betul? Kita kemarin udah belajar nyari luas juring melalui perbandingan sudut juring dan sudut lingkaran dikali luas lingkarannya, betul ya? Nah, sekarang kita belajar konsep sudut dalam lingkaran. Yang pertama adalah, ya ini Kak Bandar skip, karena langsung aja. Sudut pusat. Sudut pusat itu punya ciri-ciri. Yang pertama, dia berasal dari pusat lingkarannya, gitu ya, titik sudutnya ada di pusat lingkaran. Lalu dia juga terbentuk dari dua jari-jari. Jadi sudut pusat itu terbentuk dari dua jari-jari yang berpotongannya di pusat lingkaran. Sama seperti juring sebetulnya. Ya, juring itu kan dibatasi oleh dua jari-jari, betul ya? Dan bertemunya di pusat lingkaran juga, betul nggak? Pengertian juring kemarin. Nah, Ya. ini kan juring, ini bukan juring lah ya, karena juring itu kan jari-jari. Nah, kira-kira ini juring. Ini kan juga seperti juring, ya kan? Ini jari-jari, ini jari-jari. Nah, yang dimaksud sudut pusat itu sama dengan sudut juring juga. Jadi, istilah sudut juring dan sudut pusat itu sama. Karena dia punya pengertian juring dan sudut pusat itu sama. Gitu ya. Nah, garis lengkung yang di depannya kan kemarin kita udah belajar adalah busurnya ya. Jadi di depan sudut pusat itu ada busur lingkarannya. Jadi semakin sambil mengingat juga kita tentang juring kemarin. Betul ya adik-adik ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada silakan dicatat. Nanti kita lihat korelasinya di soal seperti apa. Silakan. Jadi sudut pusat itu mirip dengan sudut juring. Ya. Kalau sudah dicatat boleh kasih jempolnya adik-adik ya. Kalau bisa catatan-catatan pentingnya dikasih highlight atau stabilo. Zaman kabarnya masih pakai stabilo. Kalau kalian kan enak udah pakai digital semua kan gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, selain sudut pusat itu ada yang namanya, ini sudut pusat bukan? Garis diameter ini sudut pusat bukan? Apakah yang gambar keempat ini itu sudut pusat? Kalau 1, 2 kan bukan. 1 dan 2 kan bukan ya. Kenapa? Karena dia titik sudutnya bukan di titik O. Paham ya? Titik O ini kan pusat lingkaran. Nah, ciri-ciri sudut pusat itu kan titik sudutnya berada di pusat lingkaran. Jadi ada 3 ciri khusus yang menandai bahwa dia sudut pusat atau bukan. Yang pertama, titik sudutnya ada di pusat lingkaran. Lalu yang kedua, dibentuk dua jari-jari, gitu ya. Yang berpotongannya di pusat lingkaran, garis lengkungnya itu disebut dengan busur. Persis mirip seperti juring. Adik-adik. Sudah dicatat yang ini? Kalau sudah, Kak Bandar mau lanjut. Udah, nggak ada pertanyaan ya? Oke. Yuk, kita lanjut. Yang kedua, ada sudut apa lagi? Di dalam lingkaran. Nah, ada namanya sudut keliling. Perhatikan ciri-cirinya sudut keliling. Beda dengan sudut pusat. Sudut keliling itu titik sudutnya berada di keliling lingkaran.
keliling lingkaran itu maksudnya di bagian sisinya, sisi terluarnya gitu ya, sisi mentok yang di sepanjang lingkarannya itu. Lalu dibentuk dari dua tali busur. Kalau sudut pusat dibentuk dari dua jari-jari, kalau sudut keliling dibentuk dari dua tali busur. Nah, dua tali busurnya berpotongan di keliling lingkarannya, bukan di pusat lingkaran. Karena ini adalah sudut keliling, maka mereka berpotongnya di keliling lingkaran. Lalu sama garis lengkungnya yang ada di depan daerah sudut tersebut disebut dengan busur lingkaran. Oke? Oh iya, jangan lupa open cam ya adik-adik ya. Thank you buat yang sudah open cam dari awal ya. Oke. Jadi kalau sudut pusat tadi adanya di titik pusat lingkaran, kalau sudut keliling adanya di sisi keliling lingkarannya, gitu ya. Nah, kira-kira gambar ini apakah dia menyatakan uh, sudut keliling? Lihat ciri-cirinya. Titik sudutnya udah oke. Ya, syarat pertama dia memenuhi. Titik sudutnya berada di keliling lingkaran. Ini titik sudutnya nih. Keliling lingkaran itu sepanjang garis ini lingkarannya. Syarat kedua memenuhi nggak? Dibentuk dari dua tali busur nggak? Gambar yang ini. Apakah gambar ini dibentuk dari dua tali busur? Enggak. Enggak. Berarti syarat kedua nggak memenuhi ya. Syarat pertama memenuhi, syarat kedua nggak. Berarti ini bukan sudut keliling. Lalu berikutnya, ini sudut keliling bukan? Kenapa nggak tadi? Karena si dari titik kelilingnya sampai ke garis O ini jari-jari, bukan tali busur ya. Betul ya? Ya. Oke. Nah, kalau gambar yang sebelahnya, kira-kira dia ini enggak? Betul. Betul. Oke, berarti dia checklist ya. Memenuhi dua syarat satu, syarat dua. Nah, AB-nya lengkungannya ini disebut busur kan? Lalu ini, apakah ini sudut keliling? Oke, yuk, bukan. Ini iya atau bukan? Gambar ini. Yang ini termasuk sudut keliling bukan? Iya. Kenapa alasannya iya, Eno? Syarat pertama memenuhi nggak? Titik sudutnya berada di keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu di pojok-pojoknya sini. Ini titik sudutnya kan di sini nih. Berarti bukan. Bukan, karena dia titik sudutnya ada di pusat lingkaran. Gitu. Ya, bukan ya? Oke, gambar berikutnya. Apakah ini juga sudut keliling? Apakah gambar ini sudut keliling atau bukan? Bukan. Kenapa alasannya, Pen? Motong titik pusat lingkaran bukan
Yes. Nggak Ya, jadi nggak langsung ke kelilingnya. iya. Jadi ini tali busur betul ya, yang ini tali busur. Betul? Tapi yang ini kan garis tengah atau diameter. Jadi karena dia dibentuk dari diameter dan tali busur, maka ini bukan sudut keliling. Bisa dipahami adik-adik bedanya? Bisa. Aman ya? Oke. Sudut pusat dan sudut keliling apakah sudah oke? Ada pertanyaan nggak? Oke ya. Oke, sudah? Yuk lanjut ya. Berikutnya sudut refleks. Sudut refleks itu letaknya di belakang sudut pusat. Ya, sudut yang letaknya di belakang sudut pusat itu namanya sudut refleks. Oke. Nah, kalau misalkan Kak Bandar punya sudut pusatnya 100. Sudut pusat kan yang ini ya, 100 derajat. Maka sudut refleksnya berapa? Kalau Kak Bandar punya sudut pusat 100, sudut refleksnya berapa? Ada yang bisa? Kan dia letaknya di belakang sudut pusat ya. Jadi sepanjang sisanya yang ini itu adalah sudut refleks. Nah, ini besarnya berapa? Sudut refleksnya. Ada yang bisa? 260. Alasannya kenapa tuh? Karena kan ini kan dalam eh, titik di titik sudut lingkaran total 360, Yes. 100-nya di bawah, jadinya kurang aja. Tinggal dikurang ya. Jadi berdasarkan keterangan tadi, kita punya satu kesimpulan. Sudut pusat ditambah sudut refleks, totalnya berapa? 360. 360 derajat. Nah, ini catat tambahannya, ini harus kalian catat, biar nggak susah nanti kalau ada soal. Oke ya. Sudut pusat ditambah sudut refleks itu adalah 360 derajat atau satu lingkaran penuh. Jadi ini 260 derajat. Oke. Nah, sekarang lihat. Sudut refleksnya kan kita udah dapat. Sudut ABC yang X ini namanya sudut apa? Ini sudut apa namanya? Yang Kak Bandar kasih checklist merah itu sudut apa namanya? Yang Kak Bandar kasih checklist merah tuh. Namanya apa tuh?
Ini sudut apa namanya? Si X ini sudut apa? Kalau 2X-nya kan sudut refleks, tadi udah kan, udah aman. Si X sudut apa berarti? AB-nya apa? AB-nya tali busur bukan? Si AB ini tali busur bukan? Tali busur ya? Si BC-nya tali busur bukan? Iya. Iya. Jadi kira-kira sudut apa yang dibentuk oleh dua tali busur? Sudut keliling. Nah, jadi ini ternyata sudut keliling. Oke. Nah, ada syarat tertentu. Sudut keliling dan sudut refleks bisa punya aturan ini kalau dua-duanya itu menghadap busur yang sama. Aturan ini berlaku untuk sudut keliling dan sudut refleks kalau dua-duanya menghadap busur yang sama. Ya, ini ada aturan tertentunya. Kalau dia menghadap busur yang beda, maka aturan ini nggak berlaku. Jadi sudut keliling itu sama dengan setengah sudut refleksnya kalau dia menghadap busur yang sama. Sudut refleksnya menghadap busur eh, oh ya, bukan. Oh, jadi ini enggak ya, syaratnya enggak ya. Jadi kalau case-nya begini, ini enggak. Karena busurnya si sudut keliling menghadap ke sana. Ternyata sini beda. Berarti ini enggak. Jadi syaratnya tidak berlaku ya. Nanti itu berlaku buat sudut pusat dan sudut keliling. Oke. Jadi sudut keliling sama dengan sudut SR kalau case-nya begini ya. Sudut pusatnya ke sana. Bentar. Bentar ya. Ini ke sana. Oh iya benar. Ini menghadap busur yang sama, betul. Syaratnya menghadap busur yang sama, betul. Betul, betul. Oke. Nah, busurnya yang mana, Kak? Busur yang samanya itu busur A dan sampai C. Sudut kelilingnya menghadap busur AC, sudut refleksnya juga menghadap busur AC. Sudut pusatnya yang menghadap busur bawahnya, AC yang pendek. Gitu. Oke, sudah ada? Kalau sudah, kita lanjut ke yang berikutnya. Jadi sudut refleks ditambah sudut pusat itu hasilnya 360 derajat. Sudut refleks itu 2 kali sudut keliling kalau dia menghadap busur yang sama. Sudah ya? Kalau udah dicatat, kita lanjut ke yang berikutnya. Boleh kasih jempolnya ya? Udah ya. Oke, sudah ya? Yuk. Ini ringkasan dari yang tadi. Ini hasil pilihan kita tadi udah benar ya? Yang sudut pusat ini, sudut keliling yang ini. Nggak benar nggak bahas karena ini termasuk kesimpulan. Lalu kemudian kita bahas relasi antara sudut pusat dan sudut keliling. Ini khusus buat sudut pusat dan sudut keliling ya. Ada 4 relasi. Oke. Yang pertama relasinya sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling jika
dia menghadap busur yang sama. Sudut pusat beta dan sudut keliling beta itu menghadap busur EC. Maka punya aturan sudut pusatnya atau betanya sama dengan 2 alfa. Atau alfa sama dengan setengah beta. Silakan dicatat dulu adik-adik. Jadi ingat ya, aturan ini berlaku kalau dia punya atau menghadap busur yang sama. Kalau nggak beda busurnya, maka nggak berlaku aturannya. Ya, sudah digambarin ya, biar nanti kalian juga paham. Kalau nggak digambarin suka nanti tebak-tebakan gitu. Sudah? Ya sudah, kita lanjut ya. Itu hubungan yang pertama antara sudut pusat dan sudut keliling. Yuk, yang berikutnya. Nah, yang berikutnya gambarnya lebih unik lagi. Sudut keliling yang menghadap busur yang sama, jadi alfa, ini kan sudut keliling, beta juga sudut keliling, petanya sudut keliling. Nah, ketiga sudut keliling ini kan menghadap busur yang sama, yaitu busur AC. Ya. Nah, kalau tiga-tiganya menghadap busur yang sama, maka masing-masing sudut keliling ini juga besarnya sama. Yes, aman. Sudut keliling yang menghadap busur yang sama, itu besar sudutnya juga sama. Oke, Kak Bandar di sini punya sudut pusat nilainya 100 derajat. Kira-kira alfa, beta, dan tetanya berapa? Masing-masing besarnya. Coba dicari dulu adik-adik ya. Kak Bandar punya sudut pusat yang digambar itu alfa, beta, tetanya 100 derajat. Kira-kira berapa besaran alfa, beta, tetanya masing-masing? Silakan. Ada yang bisa?
100 derajat ya sudut pusatnya. Jadi perhatikan sudut pusatnya apakah menghadap busur yang sama. Halo, kira-kira gimana? Alfa beta tetanya berapa? Sudut pusatnya menghadap busur mana? Adik-adik. Iya. Bingungnya di mana kira-kira? Bingungnya di mana? Patrick, di mana bingungnya, Pat? Tadi aku habis ke toilet. Sudut pusatnya kan menghadap busur apa dia? Sudut lingkar. Sudut pusatnya Sudut menghadap busur apa? refleks. No, no. Ini kan sudut pusat ini menghadap busur apa dia? Ini busurnya nih yang merah, yang Kak Bandar kasih mark merah. Busur apa dia? Sudut pusatnya kan 100 derajat. Menghadap busur apa dia? Si sudut pusat ini menghadap busur apa? Menghadap busur apa dia? Busur apa? AB. ABC. Kalau AB kan cuma sampai sini doang. ABC. Berarti AC aja lah ya, B-nya nggak usah lah ya. Iya. AC aja. Lalu sudut kelilingnya alfa, beta, theta ini menghadap busur apa? Alfa menghadap busur apa? Beta menghadap busur apa? Alfa, theta apa? Dia menghadap busur mana sih? Si sudut kelilingnya ini. AC. AC juga kan? Iya. Sudut kelilingnya juga menghadap busur AC. Nah, hubungan sudut keliling sama sudut pusat kalau menghadap busur yang sama, gimana? Barusan tuh, syarat pertama kan tadi. Hubungan sudut keliling. Ya, gas, apa? Besar sudutnya sama. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling kalau dia menghadap busur yang sama. Ketentuan nomor 1 tadi yang sebelum ini. Ini kan nomor 2 nih. Yang barusan aja, yang nomor 1 yang kita pelajarin tadi. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling jika menghadap busur yang sama. Tadi kan
sudut pusat sama sudut kelilingnya sama-sama menghadap busur AC dong. Jadi aturannya gimana? Jadi sudut kelilingnya berapa? Gitu. Sudut pusatnya kan 100 derajat. Sudut kelilingnya berapa berarti? Ada yang bisa? Sudut pusatnya 100 derajat nih. Menghadap busur AC kan? Sudut keliling alfa beta tetanya juga menghadap busur AC. Maka sudut keliling alfa beta tetanya berapa besarnya? Kalau sudut pusatnya 100 derajat. 50. Kenapa alasannya negara? Karena 50 kan apa sih? Dan 100 tuh 2 kalinya 50. Jadi Oke. Maka ini jadi aturannya setengah kali sudut pusat ya. Berarti setengah kali 150. Ini alfanya. Betanya berapa? Alfanya kan 50. Betanya berapa? 50 juga nggak sih, Kak? 50 juga. Karena ini juga sudut keliling ya. Ngadep busur sama juga. Juga sama berarti ya, 50. Oke. Man, sip. Sampai sini, apakah masih bingung? Enggak. Aman ya. Jadi kalau nanti ketemu gambar begini, saya benar harap nggak lagi apa bingung ya. Sudah ya, aman ya. Jadi syarat sudut pusat dan sudut keliling kalau dia menghadap busur yang sama, sudut pusatnya 2 kali sudut keliling. Sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besarnya pasti sama. Ya, itu syarat yang kedua. Yang ketiga sekarang yuk. Nah, kalau ada sudut keliling yang menghadap ke diameter, jadi sudut keliling yang menghadap diameter itu besarnya pasti, kalian nggak perlu cari-cari lagi, besarnya pasti 90 derajat. Sudut keliling yang menghadap ke diameternya itu besarnya 90 derajat. Itu pasti ya. Jadi kalian nggak usah hitung-hitung lagi. Jadi ini kan alfa, beta, theta itu kan sudut keliling dan tiga-tiganya mereka menghadap diameter. Maka alfa, beta, tetanya besarnya adalah pasti 90 derajat. Ya, Kak Bandar nggak lama di sini. Silakan digambarin, nanti kalau ketemu gambar yang sama di soal, kalian udah nggak bingung lagi. Oke, sudah. Aman ya? Yuk, satu lagi. Tadi kan ada 4 ya, ini baru yang ketiga. Satu lagi, bentar ya. Nah, yang terakhir adalah kalau ada 2 sudut pusat yang punya besar sudutnya sama, jadi sudut pusat yang besar sudutnya sama, dipastikan panjang busurnya pasti sama.
Jadi sudut pusat yang ini kan 90 derajat. Ini juga 90 derajat kan. Maka panjang busur yang ini, yang biru, dengan yang merah ini, itu panjangnya sama. Ada galambang ini nih. Sama. Ya. Jadi 4 aturan itu Kak Bandar kasih dulu, nanti di hari Senin kita latihan soal tentang sudut pusat dan sudut keliling dan sudut refleks. Kalau ada yang mau bertanya, silakan boleh kasih pertanyaannya, tapi resen dulu ya. Oke, sudah dicatat dan sudah digambarkan? Kalau sudah, Kak Bandar lanjut untuk absen. Bentar ya, Kak Bandar absen juga ya. Ambil Kak Bandar, nunggu kalian mencatat ya. Kak Bandar absen manual dulu ya, bentar. Wait ya, adik-adik. Bentar ya, jangan keluar dulu ya. Nanti kalian nggak ke absen lagi. Bentar ya. Tanggal 7 ya sekarang, betul ya? Iya. Iya. Anggra ada. Christopher ada. Rima ada. Enoch ada. Devlin ada. Gilbert ada. Greta ada. Oh, Hafiz nggak ada ya? Arif ada. Patrick ada. Joe ada. Evelyn ada. Karen ada. Kevin. Maria nggak ada ya? Marina yang ada. Melody nggak ada. Dev ada. Tania nggak ada. Rian ada. Sam ada. Shalom ada. Ayu, Zara, Nesa, Zahra. Oke, oke. Sip. Yuk, oke. Kita absen dulu adik-adik. Silakan open cam-nya. Kita mau absen yuk. Harusnya kita latihan tentang ini ya. Apa? Hubungan sudut pusat dan sudut keliling ya. Yuk, 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari Senin. Kalau yang besok ikut camping, ketemu sama Kak Bandar lagi ya. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Kak. Yuk. Ya. Dev, thank you Dev. Boleh live ya. Boleh pindah ke kelasnya Kayona mungkin. Christopher juga boleh live ya. Sam juga boleh live ya. Thank you ya Sam.